sebetulnya kalau mentol secara umum, tumbuhan mentol itu bagus untuk kejantanan sebetulnya. Jadi kalau yang konvensional itu jelek, tapi kalau yang ini karena ini herbal dari daun mentol asli yang dikeringkan lalu dijadikan cairan lalu dicampurkan ke rokok ini, maka ini sangat bagus sebetulnya untuk kejantanan pria gitu. Oh, Kalau bapak ibu pernah atau mungkin pernah mengkonsumsi zat-zat adiktif, misal narkoba, misalkan istilahnya pokoknya zat-zat yang berbahaya lah bagi tubuh. Nah, usahakan rekan-rekan semuanya mencoba sin itu dari yang ini dulu, yang sintras, namanya sintras. Sintras ya. Supaya lebih kelihatan. Warnanya warna biru, tulisannya teras besar mentol gitu ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan, saya mah biasa aja gitu, nggak suka yang minum-minum, nggak pernah nyobain yang narkoba gitu, mungkin. narkoba. Nah, ini alternatifnya adalah sinergimin gitu. Yang ini yang putih. Kenapa? Karena sinergimin ini kandungan omega 3-nya dari minyak ikannya itu baik untuk melancarkan sirkulasi darah ke otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Pujia, The Unique Explorer. Teman-teman, di video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk mengenalkan sebuah rokok herbal terbaru ya, namanya Herbal Sin. Nah, Herbal Sin ini termotivasi dari pelanggan yang menanyakan Herbal Sin yang rasanya mentol. Dan kita ada produknya, yaitu rokok Herbal Sin mentol, dan ternyata mempunyai khasiat khusus ya untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, penyakitnya apa saja? Tonton saja video ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan di sini juga saya bawa minyak oles ajaib. Nah, ini khusus untuk kejantanan ya teman-teman. Minyak oles ajaib ini bisa untuk nambah ukuran, nambah besar panjang, nambah lama hubungan, nambah keras, mengobati impotensi, dan menyuburkan cairan si khas kental pria gitu ya, supaya istrinya cepat hamil. Terbukti ada yang sudah 5 tahun menikah dan alhamdulillah sekarang dikaruniai anak setelah menggunakan minyak oles ajaib. Insya Allah ini menjadi wasilah untuk menambah kesehatan atau kesuburan sperma agar mempunyai momongan. Dan ini juga tidak ada efek samping, tidak bikin gatal, tidak bikin kebas, dan tidak bikin mati rasa ya, tidak bikin gatal-gatal, panas, aman digunakan. Nah, ini minyak oles ajaib. Nah, kalau penasaran rokoknya seperti apa sih? Nah, ini saya mau liatin nih rokoknya, yaitu ini namanya Sin mentol ya, teras mentol. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya yuk tonton videonya sampai selesai, karena saya akan datang ke Kang Deden ya, yang mempunyai pengetahuan tentang rokok herbal ini. Alhamdulillah ya, setelah launching video pertama tentang Sin herbal ini, banyak yang mencoba, membutuhkan, dan insya Allah cocok gitu. Dan selain itu juga kalau yang herbal alami teman-teman, saya punya jamu 40 bahan. Nah, jamu 40 bahan ini jamu khusus yang diminum ya, dan ini semuanya bahan-bahan yang dikeringkan dibuat secara tradisional oleh Pak Oban, dan harganya pun terjangkau gitu ya. Dan teman-teman bisa beli ramuan yang tadi saya sebutkan di Mr. Nazar Shop, ada di Shopee, Lazada, dan Tokopedia, atau nomor WA yang ada di bawah video ini. Oke, kalau gitu kita langsung saja ketemu dengan Kang Deden untuk menanyakan tentang Sin mentol. Katanya sih bisa untuk kejantanan juga. Let's go.
Nah, inilah teman-teman situasi di Kampung Cibenter, Desa Balokang, Kota Banjar ya, yang ada di Jawa Barat. Nah, ini narasumbernya ada di sana nih. Sengaja suasananya alam supaya lebih syahdu, apalagi sore-sore. Punten Kang Agus. Ada Kang Agus nih teman saya. Siap menemani sama Dede kecilnya yang Shakila. Wah, dadah. Sini dulu. Nah, Kang Deden ini teman-teman punya pengetahuan tentang rokok sin herbal ini, yang tentunya banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk kejantanan pria. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang mentolnya nih, karena banyak sekali jenisnya. Assalamualaikum Kang Deden. Wah, sudah lama Sehat. tidak bertemu. Alhamdulillah sehat. Kang Deden sehat? Sehat. Nah, ini Kang Deden ini teman-teman punya pengetahuan tentang rokok herbal ya. Rokok herbal yang namanya itu sin ya. Rokok herbal sin. Nah, ini sengaja saya datang ke sini karena banyak yang bertanya ada nggak rokok sin herbal yang rasanya itu segar, mentol, mint gitu ya. Nah, mohon dikenalkan nih. Monggo. Nah, ini saya bawa sampelnya nih. Ternyata ada ya Kang Deden, bukan hanya satu jenis saja. Ada. Kalau mentolnya itu, Mohon maaf Kang, boleh dipasang? baik, sebetulnya kalau dari sin sendiri itu ada beberapa ya produk mentol. Pertama ada yang dari sin trust mentol ya, yang ini yang saya pegang, yang ini warna biru. Lalu ada juga yang mint mentol, lalu ada juga new normal mentol gitu. Ada beberapa lah mentol itu. Oh, ini saya juga bawa nih produknya. Ternyata Nah, yang ini. yang ini. Nah, Ini. Kalau ini sin biasa yang tanpa mentol, yang ini. Ada juga yang mint mentolnya, mungkin stoknya sedang kosong ya. Nah, ini ada sin new normal yang mentol, yang non mentol juga ada. Nah, mengenai mentol dan tidak mentol, dulu kita itu pernah ada ketika ada rokok konvensional yang biasa ya, yang umum, itu pertama kali mengeluarkan produk mentol. Nah, itu ada indikasi yang bisa merusak kejantanan pada rokok mentol pada umumnya. Kenapa? Karena mentol yang ada pada rokok konvensional itu mentol kimia, cairan mentol yang kimia gitu. Jadi itu bisa merusak produktivitas kejantanan pada pria. Tapi padahal sebetulnya kalau mentol secara umum, tumbuhan mentol itu bagus untuk kejantanan sebetulnya. Jadi kalau yang konvensional itu jelek, tapi kalau yang ini karena ini herbal dari daun mentol asli yang dikeringkan lalu dijadikan cairan lalu dicampurkan ke rokok ini, maka ini sangat bagus sebetulnya untuk kejantanan pria gitu. Tapi kembali lagi, kalau bahasanya sudah ada herbal, di tengahnya ada kata herbal, kita itu harus ingat satu hal, bahwa herbal itu bukan sesuatu hal yang instan gitu. Jadi tidak bisa misalkan, Pak, saya mau pindahlah ke rokok sin, beli misalkan sin trust mentol, 1 hari kejantanan langsung naik, enggak, tentu tidak gitu. Kenapa? Karena ini produk herbal, di mana produk herbal itu secara teori dan secara praktik di lapangan, herbal itu mengikis sedikit demi sedikit sampai kasusnya atau kejanggalannya hilang gitu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang itu yang instan itu kan cepat sembuh cepat kambuh gitu. Gitu. Nah, kalau herbal lama sembuh tapi tidak akan kambuh lagi gitu. Jadi untuk ini konsumsinya itu ya biasa aja. Kalau kita perokok mah gampang ya. Kita tinggal beli produknya setiap hari,
kita konsumsi dengan cara dirokok biasa, kita konsumsi tiap hari dirokok biasa, lalu misalkan kalau kita bahas kembali lagi nih ke mbahnya ya, yang sinpropos ini kita biasanya sebutnya mbahnya rokosin. Kenapa disebut mbahnya rokosin? Karena semua manfaat yang ada pada dan terkandung di rokosin itu semuanya lengkap di sini. Termasuk semuanya itu kan, kenapa sinpropos 19? Nah ini kan 19 macam herbal di sini yang terkandungnya. Bukan dibuat tahun 2019 ya, bukan. Kalau pembuatannya mah ya terus agak rada baru lah gitu. Nah, sinpropos 9 itu artinya ada 19 jenis rempah herbal yang dipadukan atau dicampurkan kepada rokok ini. Gitu ya. Nah, semuanya itu sama campurannya. Bedanya apa? Bedanya adalah ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Berarti takaran dari 19 rempah itu ya. Jadi kalau sinpropos itu rata semuanya ada gitu ya. Jadi 1:1 lah. Antara jinten hitam sama madunya itu sama. Nah, kalau sintras ini dan sinmin lalu sin new normal ini kandungannya 19-nya ada, tetapi ada yang dikurangi dan ditambah. Misal kalau kita bicara tentang new normal nih, ini new normal kan muncul ketika COVID menyerang tuh ya. Waktu itu kita kendalanya kan sesak nafas gitu kan, meriang dan lain sebagainya. Maka di dalam si new normal itu dilebihkan kandungan jahenya itu, jadi bagus sekali untuk pernapasan kalau si new normal ini. Kalau yang lain juga sama. Kalau sintras mentol itu dilebihkan gitu ya. Kalau ini biasanya kalau bapak ibu pernah atau mungkin pernah mengkonsumsi zat-zat adiktif, misal narkoba, misalkan istilahnya pokoknya zat-zat yang berbahaya lah bagi tubuh. Nah, usahakan rekan-rekan semuanya mencoba sin itu dari yang ini dulu, yang sintras, namanya sintras. Ya, supaya lebih kelihatan. Warnanya warna biru, tulisannya tras besar mentol gitu ya. Kenapa sih harus diawali dari tras mentol? Kalau bapak ibu atau rekan-rekan semuanya itu pernah mengkonsumsi zat-zat yang adiktif, ini tuh bisa mendetoksifikasi sebetulnya. Gitu. Jadi kasus yang pernah terjadi dan dialami oleh rekan-rekan saya dulu yang sama-sama pecandu lah ya dulunya gitu kan, suka mabuk dan lain sebagainya, beliau itu ingin berhenti gitu dalam kegiatan tersebut. Bagaimana caranya? Itu saya simpel aja, saya pergi ke warung, saya beli sintras, saya suruh hisap rokok ini sampai habis 1, tapi boro-boro habis 1, baru sedotan pertama aja, bukan setengah, enggak malah setengah, baru sedotan pertama aja dia udah langsung mual-mual. Tapi saya paksa terus sampai habis setengah sehingga dia muntah, muntah semuanya. Dan muntahannya itu bukan muntahan yang biasa, itu muntahannya ada yang kuning sampai yang kuning-kuningnya itu keluar gitu kalau ini. Nah, kalau misalkan rekan-rekan, saya mah biasa aja gitu, nggak suka yang minum-minum, nggak pernah nyobain yang narkoba gitu, mungkin. Tapi misalkan kalau merasa rokok konvensional itu malah bikin saya kurang semangat, misalkan malah bikin saya kesuntuk dan lain sebagainya, nah ini alternatifnya adalah sinergimin gitu. Yang ini yang putih. Kenapa? Karena sinergimin ini kandungan omega 3-nya dari minyak ikannya itu baik untuk melancarkan sirkulasi darah ke otak. Gitu. Yang ini, yang sinergimin gitu ya. Jadi bapak ibu kalau biasanya yang suka berbusa gitu ya,
rokoknya berbusa, filter gitu ya. filter. Nah, diusahakan itu sinergi mint yang simpelnya gitu. Misalkan yang dari Sampurna dan lain sebagainya. Nah, ini aja nih. Gitu, bisa membuat enakan lah. Nah, ada lagi yang istilahnya hal umum yang biasa dilakukan oleh saya dan rekan-rekan saya yang lain. Ini Synpropos itu punya keunikan lain gitu ya. Di samping dari rokoknya bisa dihisap dan bisa diseduh dan lain sebagainya. Nah, ini tuh mohon maaf ya, ini kan kertas ya. Iya, Si rokok kertas. itu kertas nih. Tuh, ini kan dibungkus lah sama kayak apa samsu dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini kertas ini rekan-rekan semua jangan sampai dibuang. Iya. Kertas ini. Buat apa Kenapa? itu? Ini kalau rekan-rekan punya anak yang masih kecil lah ya, MI atau PAUD dan lain sebagainya, lalu meriang di malam hari dan misalkan bingung Pertolongan pertama. pertolongan pertamanya apa, kan biasanya harus pakai bye paper dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, cukup ini dibuka si kertasnya itu ya. Ini dibuka oleh Bapak Ibu semuanya sampai benar-benar terbuka. Ini pencegahan pertama ya, kalau misalkan anak rekan-rekan itu misalkan tengah malam nih kena meriang panas tiba-tiba gitu. Nah, ini cukup dikasih air dingin. Kalau sudah terbuka begini, ini dikasih air dingin sampai ini merata gitu ya. Setelah ini merata, lalu tempelkan ke kening anak. Kening anak. Oh, jadi bisa berfungsi sebagai kompres Iya, gitu ya. bisa. Nah, itu air dinginnya itu dalam artian pakai air es gitu, Oh, air enggak, biasa, air biasa aja. air mentah. Biasa. Iya, air mentah, mau air masak. Gitu. Bebas. Oh. Yang penting ini sampai nanti merata gitu. Nah, ketika sudah merata, tempelkan di kening anak-anak. Oh. Atau kalau misalkan Bapak rekan-rekan gitu ya, ada sakit pinggang misalkan, nah ini juga bisa sebetulnya, nggak cuma ke anak-anak, sama dikasih air, tempelkan misalkan di pinggang nih, sakit pinggangnya. Nah, nanti itu akan terasa hangat dan lambat laun itu bisa mengobati lah, sedikit ya, mengurangi lah. Iya, mengurangi ya. Iya. Oh, berarti itu bisa untuk iya. obat pegalinu gitu ya? Betul. Pegalinu. Ini tuh ya istilahnya untuk sedikit meringankan lah, supaya tidak rasa sakitnya ketika terasa sakit sekali gitu kan, ini bisa dikurangi. Nah, kalau misalkan masuk angin ya, itu kira-kira bisa nggak ditempelin pakai kompres itu? Bisa, sama. Coba saya mau pegang dulu deh. Nah, ini teman-teman, kalau kelihatannya sih seperti kertas biasa ya, tapi kok bisa ada khasiat ke sana gitu teman-teman tuh. Ini kertas biasa warna putih, dari aromanya mungkin sudah tercampur sama rokoknya ya. Nah, itu memang kertasnya ini khusus ada kandungan apa gitu bisa jadi obat? Ini yang unik dari Rokosin. Jadi begini, kembali kita ke sejarah awal ya. Nah, kemarin mungkin di video sebelumnya saya sudah jelaskan lah ya untuk sejarahnya. Nah, ini Rokosin ini sebetulnya kan dibuat pertama itu oleh Kiai Haji Abdul Malik gitu ya. Nah, saya bahas lagi sedikit dari mana beliau mendapat resep ini. Kalau kemarin kan saya hanya menjelaskan bahwa ini adalah alternatif lain pengobatan yang dilakukan oleh Kiai Haji Dr. Abdul Malik gitu. Nah, dari mana sebetulnya beliau itu mendapatkan ide atau pencerahan gitu ya. Nah, ternyata ini Rokosin ini itu pertama beliau dapat ramuannya
ide ramuannya itu di Gunung Tursina sebetulnya. Lah, Gunung Tursina itu ada di Timur Tengah kalau Iya, tidak salah ya. Timur Tengah makanya ini kan gambarnya Oh, gunung, Gunung Tursina. ini Gunung Tursina. Maka beliau menamai produknya Sin. Jadi bukan Sin dosa ya. Iya. Kalau Sin kan jadi Berdosa. Sin itu berdosa gitu. Tapi Sin itu di sini maksudnya Gunung Tursina gitu. Jadi beliau itu mendapatkan pencerahan di Gunung Tursina pada waktu itu gitu. Disingkat dari Tursina jadi Sin aja Sin gitu. aja supaya mudah lah gitu kan. Nah, proses pembuatan, kenapa tadi kembali lagi, kenapa kertas ini menjadi bisa spesial gitu ya, bisa digunakan untuk pencegahan dalam meriang anak dan lain sebagainya, pegal-pegal. Jadi kan gini, ini rokosit pertama ini adalah yang membuat seorang kiai besar lah di Jawa Timur gitu ya, di Sidoarjo sana. Lalu beliau itu kan punya santri, punya pesantren besar, punya santri. Nah, yang biasanya membuat rokok ini itu santri beliau gitu. Yang namanya santri kan kita semua tahu lah ya, kegiatannya apa, kesehariannya apa gitu. Nah, jadi rokok ini selain dari herbal gitu ya, ini juga sambil pembuatannya itu sambil dibarengi doa-doa sebetulnya gitu. Jadi pembuatannya enggak sembarang rokok dibikin selesai, enggak, tapi proses pembuatannya itu di sana semua pegawai yang membuat rokok ini, yang melinting itu wajib punya wudhu. Ini tuh di sana tuh ya. Jadi secara spiritual dia ada efeknya begitu ya. Iya, dari spiritual juga ini sangat sangat diperhatikan lah gitu. Enggak seenaknya dibuat si rokok ini. Wudhu, berdoa, berzikir, barangkali gitu ya. Jadilah suatu produk yang bukan hanya sehat secara medis, juga menyehatkan yang asalnya itu secara spiritual. Jadi secara spiritual, baik itu doa-doa, kata-kata baik dan lain sebagainya menempel, baik dari rokoknya sendiri gitu ya, dari rempah-rempahnya, kertasnya, bahkan ke tadi ya yang dikompresnya gitu, kertas. Luar biasa. Tapi saya juga dengar nih Kang, kalau rokok herbal ini itu ada keunikan sendiri berupa keajaiban lah ibaratnya. Keajaiban yang katanya kalau misalkan meskipun tidak dihisap, menempel di badan itu bisa menambah kekuatan dan kestabilan tubuh. Apa itu benar Kang? Betul. Nah, sekalian nih saya penasaran pembuktian keajaiban yang dimaksud itu seperti apa. Tapi ditahan dulu, kita lanjutkan di video selanjutnya ya Kang. Siap.